Di dalam beberapa kitab At-Tayarat Al-Fikriyah atau juga kitab Rihlatul Hayah disebutkan sebuah cerita yang terjadi di Irak. Ada salah satu kota di kota Irak. Di sana berkembang pemahaman yang meyakini tidak adanya Tuhan di masa lalu, atau lebih dikenal dengan kaum ateis. Ateis ini mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Alam ini terjadi dengan sendirinya. Seperti yang kita kenal proses teori evolusi itu terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan. Sehingga pada suatu ketika ateis ini, raja ateis ini menantang siapapun yang dapat mengalahkan argumentasinya, yang dapat mengalahkan keyakinan kelompok ateis pada saat itu. Coba buktikan bagaimana, siapa yang menciptakan alam ini, kalau benar-benar ada. Maka singkat cerita, pada saat itu seorang ulama menyanggupi untuk menghadapi ateis tersebut. Maka disepakatilah mereka berdua akan berdebat di sebuah tempat, di sebuah aula yang besar. Nah, di sini di mana aula yang besar ini? Di depan kantor gubernur itu ada aula besar. Disepakati di situ mereka berdebat dan dihadiri oleh masyarakat umum. Kalau hari ini hari Kamis, besoknya hari Jumat pukul 10 pagi mereka berdua harus bertemu di tempat itu. Singkat cerita, ateis itu sudah duluan datang. Jam 10 dia sudah datang. Ternyata ulama tadi belum datang jam 10. Padahal masyarakat sudah menunggu perdebatan yang akan terjadi. Jam 11 belum datang juga. Ini kayaknya sudah kalah ini. Jam 12 baru beliau ini, ulama ini baru datang. Tentunya semuanya penasaran. Termasuk Bapak Ibu yang berhadir di masjid ini tentunya juga penasaran. Mengapa ulama tersebut terlambat? Maka sesampainya di depan, di atas panggung, ateis ini juga penasaran. Wahai Tuan Guru, apa yang membuat engkau terlambat? Kita janjinya jam 10 berada di sini. Ini udah 2 jam terlambat. Ada apa? Oh begini, wahai saudaraku, kata ulama tadi, ada kejadian aneh. Saya kebetulan tinggalnya di seberang sungai sana. Nah, seberang Kurung Aceh lah kita katakan. Saya tidak melihat satu perahu pun yang dapat membawa saya ke sini. Namun saya melihat ada sebuah pohon yang besar di samping sungai itu. Tiba-tiba pohon itu tumbang dengan sendirinya. Dengan tiba-tiba juga datang gergaji memotong bagian-bagian daripada pohon itu. Kemudian datang pahat, dipahatlah semua bagian dari pohon itu sehingga menjadi sebuah perahu. Itu kata ulama tadi. Terkejut semua hadirin termasuk ateis. Mana mungkin? Tidak mungkin pohon itu terjadi dengan sendirinya membentuk dirinya menjadi sebuah perahu. Apa jawaban Tuan Guru tadi? Kalau begitu selesailah perdebatan kita. Kalau perahu itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, apalagi alam semesta ini. Tidak mungkin matahari terbit begitu saja di sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Tidak mungkin hujan itu turun dengan sendirinya. Tidak mungkin
Planet-planet itu tidak bertabrakan antara satu dengan lain kalau tidak ada yang mengaturnya. Tidak mungkin kita ini terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin kita ini diciptakan Allah dengan ciptaan yang begitu luar biasa. Allah lah yang kuasa untuk itu. Allah yang menjadikan lubang hidung kita ini berada di bawah. Coba bayangkan lubang hidung itu di atas kepala, akan masuk air hujan. Coba bayangkan ketika kita melihat jari jemari kita, yang tumbuh memanjang itu adalah kuku kita, kuku. Tidak ikut dengan jari-jari itu panjang. Gigi kita itu tidak tumbuh panjang melebihi apa yang ada sekarang ini. Coba bayangkan kalau itu semuanya tidak diatur. Pasti ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ateis itu pun mengakui kehebatan ulama tersebut. Ulama tersebut bernama Imam Abu Hanifah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang memerintahkan kita